panas. Ini sudah fitnah lagi. Baik, sebentar saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rijal Jamal. Sebagai anak bangsa tentu merasa khawatir dan prihatin apabila kondisi bangsa kita terus-terus seperti ini di tengah pandemi COVID-19 yang harusnya seluruh energi dan seluruh kemampuan yang ada kita arahkan dan kita fokuskan ke sana untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi lagi-lagi ada sebagian masyarakat kita yang ingin memperkeruh suasana dengan mengganggu ketentraman kita dalam kemudian hidup, dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berpolitik, dan tentunya dalam bernegara, yaitu isu rasisme yang tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah ada ujungnya. Kalau memang seluruh kita elemen bangsa ini memiliki kekompakan yang sama untuk memberantas dan memotong masalah ini, saya yakin apapun tantangan ke depan kita mampu selesaikan dengan baik. Sayang seribu sayang, masalah ini selalu lahir dari dalam diri kita, selalu lahir dari dalam negara kita, dari internal kita. Saya kurang tahu apakah ini adalah murni keresahan atau juga murni memang hobinya seperti itu, atau bisa jadi karena ini adalah settingan, atau ingin menarik fokus orang, atau ingin mencari hal baru, atau bisa saja ada instruksi, ada memang yang dipersiapkan dari negara luar untuk kemudian mengobok-obok sesama anak bangsa. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama. Saya secara pribadi menganggap apa yang dilakukan oleh Abu Janda setelah kemarin Ambrosius memberikan pernyataan atau tweet atau caption atau status dengan mendampingkan Natalius Pigai dengan juga Gorilla adalah perbuatan yang memang sangat cela dan sangat menyesatkan. Lagi-lagi dibakar oleh seorang Abu Janda yang kemudian menganggap Natalius Pigai belum selesai evolusinya. Kita bisa lihat bertebaran di Twitter di mana-mana. Tentu apa yang teman-teman rasakan, kalau teman-teman merasakan adanya hal yang sangat menyayat hati, maka kita akan seirama dan sejalan, dan tentu ini tidak bisa kita biarkan. Negara kita sudah sepakat mulai dari kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan sampai hari ini, alhamdulillah masih kita rawat dan masih kita jaga sama-sama. Jangan sampai dengan kasus ini terulang lagi peristiwa yang kemarin di tahun 2019 ketika kemudian ada sekelompok masyarakat, mahasiswa yang ada di Papua dan di Surabaya itu kemudian terjadi konflik, lalu keluarlah kata-kata monyet yang sangat tidak mengenakan hati, dan alhamdulillah bisa segera mereda dan mudah-mudahan tidak lagi terjadi di tahun 2021 ini karena kita sedang mengalami krisis yang sangat luar biasa. Tidak henti-hentinya tentu kita memiliki perjuangan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi yang jadi masalah, kenapa Abu Janda atau Permadi Arya ini selalu saja sulit tersentuh dengan yang namanya hukum. Lagi-lagi mungkin bahkan Bang Denny Siregar juga mengatakan bahwa saya yakin bahwa Abu Janda tidak akan pernah bisa dipenjara karena mungkin faktornya banyak hal. Salah satu asumsi yang beredar ya karena bukti hukum yang kurang kuat, atau mungkin cara-cara yang melaporkan Abu Janda ini masih dengan pakai cara-cara klasik. Saya kira itu adalah bagian daripada opini dan asumsi. Tetapi izinkan saya juga sebagai anak bangsa dari tanah Sulawesi ingin menyampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali negara luar yang sangat iri dan sangat mengidolakan Indonesia apabila kemudian Indonesia berjalan sesuai dengan ritmenya. Apabila kemudian masyarakat Indonesia itu kompak, akan sangat berbahaya dia di tahun 2050. Bahkan sudah diprediksikan ketika ada bonus demografi nanti Indonesia akan menjadi negara keempat atau negara kelima terbesar secara ekonomi, di bawah Amerika, di bawah Cina, di bawah negara-negara yang luar biasa. Tentu itu akan menjadi tantangan terbesar buat negara lain. Maka salah satu cara untuk membuat Indonesia tidak seperti itu yang harus dilakukan adalah mengadu domba masyarakatnya. Dengan cara mengadu domba, maka kemudian konsentrasi Indonesia akan habis pada negaranya sendiri dan tidak pernah lagi memikirkan apa tujuan, apa cita-cita the founding fathers kita. Kalian-kalian ini itu yang jadi tai kucing di jalan, merusak barisan. So, yang kita lawan ini pintar adu domba, jadi jangan mau jadi domba. Harus ada yang jadi macan, ayam, komodo, cendrawasih, ketupat, ya apa terserah. Yang penting buat mereka bingung sehingga mereka mau adu domba, dombanya tidak ada. Sebagai anak bangsa, sebagai anak muda tentu kita prihatin akan hal ini. Oleh karena itu
Apa yang dilakukan oleh KNPI, saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya dengan melaporkan hal ini. Bang Haris, sekarang Bang Haris keluar berharap agar ada keramaian di Papua gara-gara aku. Itu harapannya Bang Haris, makanya Bang Haris dramatisir ini, nge-blow up ini. Apakah itu tidak menuduh Pak Permadi? Itu tidak, ya jelasnya. Karena tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Ini dia udah fitnah lagi. Tidak ada panas. Loh, Ini sudah fitnah lagi. Baik, sebentar saya ingin tanya. Dia menuduh. Tidak ada panas di Papua. Tahan, Pak Permadi. Pak Haris tahan. Saya ingin bertanya ke Pak Permadi. Pak Permadi, tahan Pak Permadi. Tidak panas. Kenapa kemudian KNPI harus melaporkan? Apakah ada hubungannya dengan Natalius Pigai? Padahal bukan KNPI yang menjadi korban. Perlu kita ingat bahwa KNPI adalah wadah berhimpun. Semua simbol ikon daripada Indonesia itu ada di KNPI. Karena beberapa lembaga-lembaga Cipayung juga ada di sana, sehingga wajar dan pantas memang KNPI melaporkan. Tinggal bagaimana kita sesama anak bangsa, anak muda juga mengapresiasi dan mendukung langkah tersebut. Karena ketika ini terus dibiarkan, maka yakin dan percaya asumsi masyarakat, apalagi netizen, akan menganggap bahwa memang Abu Janda ini menjadi peliharaan rezim, menjadi peliharaan kekuasaan. Dan yang paling penting juga, inilah tantangan terberat juga bagi kepolisian Republik Indonesia, agar sampai dengan saat ini jangan lagi ada kasus atau jangan sampai lagi ada yang membuat energi kita habis hanya gara-gara yang tidak berhubungan dengan penyelesaian COVID-19. Sudah begitu banyak masyarakat kita yang susah. Saudaraku Abu Janda, kalau memang Anda merasa orang Indonesia, mari lihat saudara-saudara kita yang lain. Begitu banyak yang susah. Janganlah lagi memperkeruh dengan masalah-masalah yang seperti ini. Kalau memang Anda merasa orang Indonesia, saya yakin Anda memang paham. Saya yakin juga Anda orang yang cerdas. Tapi lagi-lagi brother dan saudaraku, orang cerdas hari ini tidak begitu dibutuhkan ketika kecerdasannya dimanfaatkan pada hal-hal yang memecah belah bangsa dan persatuan kita. Kita butuh karakter yang kuat. Kita butuh kekompakan untuk sama-sama melihat masa depan Indonesia yang makin baik. Ini adalah bagian ungkapan keresahan saya. Mungkin teman-teman bisa setuju, juga sangat-sangat tidak bisa setuju. Mari kita berdiskusi di kolom komentar, dan yakin dan percaya segala sesuatu yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Niat kita, mari kita reduhkan masalah ini. Mari kita tenangkan masalah ini. Masalah rasis, masalah beda warna kulit, masalah beda agama dan beda keyakinan adalah masalah yang sudah selesai dan sudah ada simbolnya, sudah ada ideologi kebersamaan kita. Mari bersama-sama kita rawat, dan sekali lagi jangan sampai kita diadu domba. Cukuplah peristiwa-peristiwa kemarin menjadi pembelajaran, dan ke depan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya Rijal, ucapkan terima kasih banyak. Tetap terus sehat dan salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.